Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Perjanjian Lama dan khususnya kitab-kitab sejarah. Dalam mempelajari kitab 2 Samuel kita telah mencapai pasal 21 dan 22. Saya ingin mengingatkan bahwa pasal dan episode sebelumnya berakhir dengan perintah Daud kepada Amasa, tentara yang ingin Daud atur saat itu untuk melacak Seba bin Bikri yang juga memimpin pemberontakan melawan dia. Dan kemudian hasilnya kita tahu adalah Seba bin Bikri terbunuh. Tapi hari ini kita akan memulai pasal 21 dan kita akan melihat fase lain dari krisis berturut-turut yang dihadapi oleh Daud. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Saudara Moheb Nasyif, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Moheb, pasal 21 dimulai dengan ayat yang sangat aneh. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Mohon beritahu kami tentang kisah kelaparan yang kita baca dan bagaimana dengan orang-orang Gibeon. Sebenarnya ini membawa kita kembali ke kitab Yosua pasal 9. Ketika orang Gibeon yang merupakan pendidik negeri itu pergi dengan kebohongan dan tipu daya, mereka menipu Yosua dan mengatakan kepadanya bahwa mereka datang dari negeri yang sangat jauh dan berpura-pura dengan pakaian mereka, perbekalan mereka, dan penampilan mereka. Mereka berpura-pura bukan penduduk setempat karena perintahnya jelas untuk tidak membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu dengan cara apapun. Ia bertanya pada mereka, apakah kamu bagian dari tanah ini? Mereka menjawab, tidak, kami datang dari negeri yang sangat jauh dan engkau dapat melihatnya dari kondisi kami. Jadi buatlah perjanjian dengan kami agar kami dapat hidup dan engkau tidak membunuh kami. Dan kami bersamamu, kami telah mendengar tentang Tuhan Allahmu. Dia melihat penampilan mereka, pakaian mereka, dan perbekalan yang mereka miliki. Dan tidak bertanya kepada Tuhan, dan dia lalu membuat perjanjian untuk membiarkan orang Gibeon hidup. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan Yosua. Dia tertipu. Dia ditipu mereka. Setelah bertahun-tahun, Saul datang dan memahami tipu daya itu. Dia membalas orang Gibeon dan melanggar perjanjian. Tetapi Tuhan tidak pernah menerimanya. Perjanjian itu dengan semua persyaratannya harus dihormati. Bahkan jika orang yang membuatnya melakukan kesalahan pada saat itu, tetapi selama dia membuat perjanjian ini haruslah dihormati. Saul membunuh orang Gibeon. Memang sudah lama sejak mereka melanggar perjanjian itu. Tetapi Tuhan membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anak di generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membencinya. Orang-orang Saul membayar kesalahan yang dibuat oleh Saul karena mereka juga turut bersalah. Mereka jahat dan itulah sebabnya Tuhan mendisiplinkan mereka dengan kelaparan selama 3 tahun. Saudara Muin, selalu muncul pertanyaan tentang kelaparan di sini. Kita melihat banyak krisis, kecelakaan, dan bencana alam di dunia. Ada kelaparan, banjir, epidemi, gempa bumi, gunung berapi. Mengapa Tuhan terkadang mengizinkan krisis ini terjadi dan bencana bagi manusia? Dari Dr. Moheb kita telah memahami bahwa ada masalah dengan orang-orang itu sendiri. Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, mengapa dia mengizinkan kelaparan? Jadi, dia mengizinkan kelaparan agar mereka bisa menyelesaikan masalah dengan memperbaiki kesalahan yang mereka buat.
Kelaparan di sini terjadi selama 3 tahun, namun setahun demi setahun, bukan 3 tahun secara langsung. Melainkan tahun demi tahun. Mengapa? Seolah-olah dia ingin mengatakan setelah 1 tahun, apakah kamu akan kembali dan mengakui Dia kesalahanmu? mengulangi peringatan itu. Setahun berakhir dan kemudian datang tahun kedua, kemudian tahun ketiga. Jadi dalam berurusan dengan manusia secara umum, kelaparan, bencana, gempa bumi, apapun yang dia lakukan, Tuhan bertujuan untuk memperbaiki masalah yang ada di antara manusia. Yang ada di antara orang-orang, yang ada di negara-negara. Itu sebabnya ketika Tuhan berbicara, izinkan saya membaca sebuah bagian dari perjanjian baru. Dan tujuan Tuhan di balik semua masalah ini adalah untuk kebaikan manusia. Terkadang orang berkata, ini adalah murka Tuhan. Tidak, sebenarnya Tuhan belum menjatuhkan murkanya. Dan hari murka yang pasti akan datang, dan pada hari itu orang-orang tidak akan mentolerirnya. Tapi ini adalah urusan, otoritas, dan keputusan dari Tuhan. Kita dapat melihat beberapa bagian sehingga kita dapat memahami mengapa dia melakukannya. Dalam Injil Lukas pasal 13, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kerumunan dan mereka menceritakan kepadanya sebuah kisah tentang sebuah kelompok. Tuhan, ada kekerasan dan terorisme di negara ini. Apa itu? Mereka bertanya kepadanya, tidakkah kau mendengar tentang Pilatus, beberapa orang sedang berdoa di gereja? Tentu saja kita menerapkan ini pada diri sendiri, tetapi bagi mereka ada di bait suci, dan ketika mereka mempersembahkan korban mereka dibantai. Para teroris langsung masuk ke dalam gereja dan membunuh orang-orang di sana, dan kemudian Tuhan menjawab mereka, aku akan memberitahu kamu tentang bencana alam. Apa itu bencana alam? Tahukah engkau menara Siloam yang runtuh? Beberapa orang sedang duduk di bawah menara itu pada siang hari, tetapi menara itu runtuh dan mereka semua mati. Dia mengatakan kepada mereka bahwa masalahnya bukan tentang kecelakaan, melainkan tentang manusia. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua pasti akan binasa. Ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Terorisme yang terjadi dan bencana alam adalah peringatan dari Tuhan untuk manusia. Untuk mendapatkannya kembali dan membuang kesombongan dan kejahatannya. Kecuali jika saja manusia mengindahkan peringatan dari Tuhan dan kembali serta bertanya kepadanya, apa yang kau mau dariku? Maka dia akan menunjukkan kesalahan yang kita buat. Dan akan membantu kita memperbaiki kesalahan dan bertobat. Ini mungkin hukuman atas dosa atau peringatan bagi manusia untuk bertobat. Tetapi bukan berarti setiap bencana terjadi sebagai hukuman atas dosa. Bukan seperti itu situasinya. Mungkin itu panggilan dari Tuhan agar yang Panggilan tertidur dari Tuhan kembali untuk padanya. bangun. Mereka yang mati dalam dosa-dosa mereka. Tapi Benar. ini adalah panggilan Tuhan untuk orang lain. Baik, oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Sejak kecil kita semua tahu bahwa Daud membunuh Goliat, ini adalah cerita yang terkenal. Tapi di sini di ayat 19 kita membaca dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Jadi Daud yang membunuh Goliat atau Elhanan? Siapa yang membunuh Goliat? Faktanya tentu saja Daud adalah orang yang membunuh Goliat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 1 Samuel pasal 17. Tapi Elhanan membunuh saudara Goliat dan itulah yang kita baca dalam 1 Tawarik 20 ayat 5 itu memberitahu kita, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi saudara Goliat orang Gad itu. Jadi yang terbunuh adalah saudara Goliat, bukan Goliat yang sama yang telah dibunuh sejak lama. Jadi kita menemukan bahwa karena Goliat adalah tokoh yang menonjol, saudara-saudaranya Saudara-saudaranya dikaitkan karena dia yang dengan lebih dia. tua. Seperti nama Kemungkinan keluarga. besar mereka memiliki karakteristiknya. Mereka tidak jauh berbeda dengan Jadi Daud adalah orang yang membunuh Goliat, tetapi Elhanan membunuh saudara Goliat. Menurut kitab 1 Tawarikh pasal 20 Ayat 5. ayat 5. Saudara Moen dengan mengacu pada Goliat dan saudaranya yang terbunuh dalam ayat 22. Di akhir pasal 21, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Kami ingin tahu siapakah Rafa dan bagaimana kisah keempat anaknya. Mereka adalah keturunan raksasa yang juga merupakan keturunan dari Goliat. Dengan memenggal pemimpin mereka, Daud menegakkan kemuliaan kerajaannya atau kemuliaannya sebagai abdi Allah. Dan inilah keturunan dari keluarga itu yang berasal dari keluarga yang sama, gelar yang sama, dan orang yang sama. Sebenarnya saya melihat
gambar yang indah dari karya Kristus di kayu salib. Saya melihat ini dalam diri Daud. Tetapi saya juga melihat gambaran tentang tanggung jawab orang-orang percaya pada orang-orang ini dan para pahlawan Daud. Sebenarnya mereka yang membunuh keempat orang raksasa ini adalah pahlawan Daud, bukan Daud sendiri. Seolah-olah dia ingin memberitahu kita bahwa Daud membunuh Goliat, sedangkan anak buahnya melanjutkan pertempuran. Kristus di kayu salib, kitab suci berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Bagaimana dengan kita? Ada kekuatan roh jahat. Kita akan terlibat konflik dengan mereka. Kita akan berperang dengan mereka. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Daud tidak datang ke pertempuran berikutnya sendirian, tetapi para pahlawannya yang melakukannya. Tetapi Kristus bersama kita dan di dalam kita. Dia bersama kita dalam pertempuran kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pertempuran sedang berlangsung sampai Kristus datang untuk memerintah atas dunia. Dan ketika Kristus datang untuk membawa kita melalui pengangkatan, perjuangan kita di bumi akan berakhir. Seolah-olah mereka adalah ordo Goliat yang harus dikalahkan seperti Setan dikalahkan melalui salib. Saudara Moin, kita tahu bahwa Rafa, tentu saja ini tentang Goliat dan 4 raksasa lainnya, jadi mereka berlima. Kita tahu bahwa Daud pergi menghadapi Goliat dan dia membawa 5 batu bersamanya. 5 batu. Apa hubungan 2 hal tersebut? Sebenarnya ini adalah ide yang bagus. Mengapa 5? Mungkin ia berpikir jika yang pertama meleset, yang kedua bisa tepat. Tetapi kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa ada 5 batu. Dikatakan 5 batu karena ternyata sejak awal sudah disiapkan ada senjata yang akan dipakai untuk membunuh yang satu dan sisanya untuk membunuh 4 lainnya. Tapi izinkan saya menunjukkan sebuah ide sebagai aplikasi rohaninya. Karena kita melihat gambaran raksasa di sini yang menggambarkan perbuatan daging yang terus-menerus. Apa yang kita lakukan dengan diri kita? Pertama, Tuhan telah menyiapkan senjata untuk saya. Dengan firman-Nya yang berkata, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kita dapat mengatasinya melalui salib yang juga membinasakan iblis. Benar. Melalui salib, kita dapat mengalahkan atau mematikan perbuatan-perbuatan daging yang ada dalam diri Oke, kita. tentu saja saya tidak bisa meninggalkan pasal 21 sebelum berhenti pada apa yang Rispa lakukan. Saat dia berdiri di sana, di dekat pohon tempat putra-putra Saul digantung. Dan ia membuat sebuah komitmen jangka panjang. Apa yang dia lakukan terhadap mereka dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tidak diragukan lagi, dia mencintai mereka. Dia tinggal selama beberapa bulan. Dia menyebarkan sesuatu untuk dirinya sendiri yang duduk di lantai selama beberapa bulan. Menghadapi tubuh-tubuh ini tergantung di salib. Dia begitu setia kepada putra-putranya dan kepada Saul, suaminya yang telah meninggal. Inilah putra-putra Raja Saul. Tidak diragukan lagi, dia mencintai mereka, tetapi dia tetap menanggung hasilnya. Dan tinggal untuk mencegah burung pemangsa merusak tubuh atau binatang buas dari hutan belantara masa jenazah mereka selama beberapa bulan. Tentu saja, putra-putranya sudah meninggal, tidak ada harapan bahwa mereka akan kembali. Mengapa dia duduk di sana? Tapi ini menunjukkan kepada kita betapa setianya dia, bahkan setelah kematian mereka. Dan saya dapat mengambil pelajaran bahwa oleh salib Kristus, yang digantung untuk kita dan mati, kita memiliki harapan di dalam pribadi yang agung itu. Saya berharap kita setia kepadanya dan kita mengasihinya dan menghargainya. Dan berdiri dekat salib dan ingat kasih cinta yang luar biasa bahwa ia yang suci mati untuk orang berdosa. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan sang kekasih yang digantung di pohon mati, tapi dia bangkit. Dia adalah di sebelah kanan yang mulia di tempat yang tinggi. Apa yang dilakukan Daud di sini adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 21, ayat 22 dan 23. Jika Anda menggantung satu di pohon, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Tetapi Daud melanggar perintah itu dan membiarkan mayat-mayat itu digantung selama berbulan-bulan. Dan kelaparan tidak akan berakhir sampai dia meletakkan mereka dan menguburkan mereka. Karena selama dia melanggar perintah Tuhan, Tuhan tidak puas dengan apa yang terjadi. Oke. Aku bisa melihat perasaan lembut pada wanita itu. Saat dia menanggung apa yang tak tertahankan, meskipun anak-anaknya telah meninggal.
Maksud saya dapat mengatakan bahwa dia dibakar oleh matahari pada siang hari dan matanya sampai kurang tidur pada malam hari karena anak laki-lakinya sudah mati. Saya bertanya kepada para ayah dan para ibu apa yang Anda lakukan untuk anak-anak Anda saat mereka masih hidup, namun mereka diterkam oleh binatang buas. Dan singa ingin memangsa mereka. Saya harap kita mengambil pelajaran darinya. Dr. Moheb, kita akan melanjutkan ke pasal 22, di mana ada nyanyian hebat dari Daud. Sebelum masuk lebih dalam tentang detail lagu ini, saya ingin Anda memberi saya latar belakang tentang penulisan lagu ini. Jelas dari kata-kata yang diucapkan oleh Daud yang disebutkan di sini dalam pasal 22 bahwa itu adalah hasil dari pengalaman dan pelatihan setelah pengalaman dan pergumulan seumur hidup bersama dengan Tuhan. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan berbicara tentang pengalaman nyata yang dia jalani. Dan melihat tangan Tuhan yang telah memegang dia selama bertahun-tahun, bagaimana dia menyelamatkan dia dari tangan Saul. Dia berada di ambang kematian puluhan kali dan Tuhan menyelamatkannya. Dan menjauhinya dari semua musuhnya juga, dan Tuhan memberinya janji dan perjanjian. Bahwa dia akan memberinya rumah, memberinya keturunan, akan mendirikan tahta dan kerajaannya. Dan bahwa dia akan memberkati keluarganya dan dari keturunannya lah Kristus akan datang. Dia membuat dirinya lebih hina. Secara historis pasal ini muncul setelah pasal 7 yang telah kita pelajari sebelumnya. Dia bersaksi tentang kesetiaan Tuhan, seolah-olah dia berkata seperti Yakub, Tuhan yang telah menjadi gembala sepanjang hidupku sampai hari ini, sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala kejahatan. Dan seperti yang dikatakan Musa, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesus surun, ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan yang melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dia membuat daftar belas kasihan yang dia alami ketika Allah berurusan dengannya. Saya akan membaca beberapa kata dari nyanyian itu dan kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Dan ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya." Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Ada 2 ayat di awal pasal 22. Dapatkah Anda menjelaskan apa artinya? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Apa yang dimaksud dengan gunung batu dan perisai? Apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah gunung batu dan perisaiku? Saya melihat batu sebagai dasar di mana saya bisa berdiri. Tuhan Yesus yang adalah batu karang kita berkata dalam perjanjian baru, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Dan salah satu analogi yang Tuhan sebutkan juga adalah bahwa rumah yang dibangun di atas batu karang, tidak peduli angin, badai, dan ombak, ia akan berdiri selamanya. Jadi batu karang adalah dasar di mana saya berdiri di atasnya. Ini memberi rasa aman bagi saya. Hal kedua, menceritakan tentang benteng yang berarti adalah perlindungan. Di bawahnya ada batu, ada stabilitas, ada perlindungan yang mengelilingi saya dari setiap sisi. Sekarang, apakah ini berarti saya tidak akan menghadapi masalah? Tidak, saya akan mengalami masalah. Jika ini terjadi, juru selamat saya akan membebaskan saya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka
Aku akan melepaskan engkau. Dia membebaskan saya dari segala bahaya. Tapi apa yang indah tentang Daud di sini yang bisa kita amati dalam ayat-ayat mendatang adalah kata ganti kepemilikan yang dia gunakan. Bukan Tuhan adalah Bukan batu karang. Tuhan yang menjadi batu karang dan pembebas. Bukan. Tetapi saya lebih mengatakan bahwa sifat-sifat ini adalah milik saya dan milik Tuhan. Saudara Moheb, saya perhatikan dalam lagu ini bahwa dia memulai lagunya dengan mengatakan, Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Dan mengakhirinya dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah menara keselamatan. Pada awalnya sebuah tanduk keselamatan dan pada akhirnya sebuah menara keselamatan. Mohon ceritakan tentang Tuhan Juru Selamat. Oke, tentu saja untuk Daud, yang dia maksud ada keselamatan dari musuh, keselamatan dari Saul, keselamatan dari krisis yang dia hadapi. Tetapi, keselamatan dalam pengertian yang lebih luas, bagi kita dalam perjanjian baru mencakup 3 tahap dasar. Keselamatan pada tahap pertama adalah keselamatan dari hukuman dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, penghakiman melaluinya karena dia berlindung di dalam Kristus dengan iman. Hal kedua juga dalam tahap pertama adalah bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan iblis. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nomor 3, dalam tahap pertama ditemukan dalam Titus 3, katanya, Dia telah menyelamatkan kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebuah keselamatan moral dari kejahatan moral di mana dia terlibat. Dia menjadi manusia baru, ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Ini juga merupakan jenis keselamatan. Yang merupakan keselamatan dari masa lalu. Tepat ya, di masa sekarang, dia memberitahu kita bahwa kita akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Kristus yang menyelamatkan kita setiap hari. Dalam hidup kita, setiap hari yang membebaskan kita dari segala pencobaan, dari tantangan, dari masalah, musuh, pertempuran, serangan iblis. Dia membebaskan kita setiap hari di masa sekarang. Saya menikmati pembebasan setiap harinya. Dan ini sekarang? Ini adalah saat ini. Keselamatan dalam tahap yang ketiga, yang final di masa depan ketika Kristus datang dan mengubah tubuh kita yang hina menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Ini adalah keselamatan karena kewarganegaraan kita ada di surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dia akan membebaskan saya dari 2 hal, tubuh berdosa di dalam diri saya. Selama saya di bumi ini, dosa di hidup ini dalam saya, tubuh yang menjijikkan ini, sumber yang rusak ini ada dalam diri saya. Sifat dosa dalam diri kita. Tepatnya saya akan dibebaskan dari itu ketika Kristus datang dan mengubah tubuh. Kemudian saya sendiri akan dibebaskan dari tubuh saya yang rendah di dunia yang saya tinggali selama berada di bumi dengan mengenakan tubuh yang mulia. Baik, terima kasih. Kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Dalam pelajaran kita pasal 21, kita telah belajar bahwa kelaparan datang ke negeri itu. Mengapa Tuhan mengizinkan kelaparan dan beberapa bencana alam menimpa orang-orang atau umat Tuhan? Tuhan mengizinkan beberapa bencana alam atau keadaan sulit bagi manusia karena itu mungkin merupakan hukuman atas dosa. Dan itu mungkin peringatan Tuhan kepada manusia untuk mencegah dia dari berbuat kesalahan atau semacam kesombongan. Pada akhirnya ini adalah urusan dan kebijakan Tuhan dengan kita untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Baik. Kita juga mengetahui bahwa salah satu musuh yang terbunuh bernama Rafa. Tetapi dia memiliki 4 anak. Siapakah Rafa dan siapakah keempat anaknya? Mereka adalah keturunan raksasa, khususnya dari keturunan Goliat yang dibunuh oleh Daud. Dan Daud di sini mewakili Tuhan Yesus ketika dia menang atas iblis di alam semesta. Dan pahlawan Daud membela orang percaya ketika mereka mengalahkan iblis dalam pertempuran rohani mereka. Baik, kalian luar biasa, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode mendatang. Pemirsa terkasih, Daud berkata dalam lagunya bahwa Tuhan adalah tanduk keselamatan. Dan bahwa Tuhan adalah juga menara keselamatan. Tuhan adalah juru selamat. Ketika kabar baik tentang kelahirannya disampaikan, dikatakan bahwa dia adalah Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Keselamatan yang dicari dan ditunggu setiap orang. Namun mereka yang mencarinya, jauh dari Kristus tidak akan dapat menemukannya. Karena keselamatan di dalam hanya melalui Kristus yang mati di kayu salib. Kristus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan selamatkan kita dari dominasi dosa dan selamatkan kita dari ujian dan juga cobaan hidup. Dan juga untuk menyelamatkan kita dari sifat dosa dalam diri kita. Dan dari tubuh ini yang menyerah pada keadaan penyakit dan juga menyerah pada setiap pencobaan. Rasul Paulus berkata tentang keselamatan yang dicapai Kristus dengan mati di kayu salib, keselamatan yang begitu besar. Itu hebat karena Kristus yang telah mencapainya adalah orang yang sangat hebat. Apakah Anda ingin diselamatkan? Apakah Anda ingin diselamatkan dari kebiasaan buruk? Apakah Anda ingin diselamatkan dari dosa-dosa menjijikan Anda? Apakah Anda ingin diselamatkan dari masalah yang memalukan Anda? Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Kristus yang mati di kayu salib. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطي برقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني لمسة من هد ثوبك بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحييني لمسة من هد بثوبك بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحييني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.